Heboh, Firdaus Oyobo tampak berpose di dekat mobil mewah setelah ia disindir oleh Hotman Paris Hutapea. Sindiran ini merupakan buntut dari aksinya membela Rasman Arief Nasution yang berujung pada pembekuan berita acara sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Banten atas restu dari Mahkamah Agung. Firdaus juga dipecat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI akibat aksinya beberapa waktu lalu di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang naik ke atas meja. Perseteruan antara Firdaus dan Hotman Paris pun semakin memanas dengan aksi saling sindir dan pamer kekayaan, di mana Firdaus pun mengklaim memiliki gunung di Parung hingga tambang uranium di NTB. Sementara Hotman Paris memamerkan koleksi supercar mewahnya, beberapa berlian di jari tangannya, hingga sepatu seharga ratusan juta rupiah. Dalam unggahan terbarunya, Firdaus pun membagikan video saat ia berpose disertai caption yang begitu menggelitik. Mejeng di depan mobil murah. Benarkah Firdaus pun ingin menunjukkan bahwa pengacara kondang tersebut dari segi harta tidak ada apa-apanya dibanding dirinya yang merupakan cucu seorang sultan? Lantas, seperti apa kelanjutan perang pamer kekayaan antara Hotman Paris dan Firdaus Oyobo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Firdaus Oyobo rupanya terus berlanjut, bahkan berujung saling sindir. Sebelumnya, Hotman Paris pun sempat menertawakan pengakuan Firdaus soal punya gunung di Parung dan juga tambang uranium di Bima NTB. Maka inilah balasan menolak Firdaus untuk Hotman lewat video yang ia posting di akun sosial media pribadinya. Dari video tersebut, Firdaus dan rekannya tampak berdiri di dekat mobil mewah. Namun, pada caption video tersebut, Firdaus pun menuliskan kalimat yang begitu menggelitik. Mejeng di depan mobil murah. Firdaus yang mengaku sebagai cucu sultan serta mempunyai gunung dan tambang uranium seakan membuktikan bahwa ia pun lebih sukses daripada Hotman Paris. Namun benarkah dalam video tersebut Firdaus pun berada di sebuah showroom mobil mewah dan bukan di garasi mobil pribadinya? Aksi saling sindir antara Firdaus Oyobo dan Hotman Paris pun semakin memanas di media sosial. Firdaus pun kembali menyindir Hotman melalui unggahan sebuah video di mana ia berdiri di depan deretan mobil. Dalam caption, ia pun menuliskan, "Iklan mobil murah," di mana seolah-olah ia pun meremehkan mobil-mobil yang selama ini dibanggakan oleh Hotman Paris. Namun, pernyataan Firdaus dalam video tersebut justru bertolak belakang dengan caption yang ia tulis. Ia pun menganjurkan agar siapapun berusaha mencari uang yang banyak agar bisa membeli mobil mewah. Tak hanya itu, sebelumnya Firdaus pun juga menanggapi unggahan Hotman terkait ODGJ. Ia pun mengaku telah memperingatkan Hotman agar lebih berhati-hati dalam berbicara supaya tidak kelewatan. Firdaus pun menegaskan, meskipun dirinya tidak terlalu tampan, tapi dirinya pun merupakan keturunan sultan. Ia bahkan mengingatkan Hotman bahwa ucapan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai cucu sultan, yang menurutnya dilindungi oleh Allah, bisa saja berujung tulah bagi Hotman Paris. Carilah lebih banyak, jangan banyakkan ego, jangan banyakkan halu, jangan banyakkan duit, ya. Kalau banyak duit, ini dia udah nggak bohong nih, nggak bohong. Kalau gua kan udah berkali-kali memperingatkan Bang Hotman kan gitu. Kalau bicara sama gua tuh hati-hati kan gitu. Karena jelek-jelek begini kan gue ini cucunya sultan yang punya karuhun. Takutnya dia ketulak gitu.
Karena berkali-kali dia kan nyindir-nyindir, terakhir dia nyindir tuh suruh rumah sakit jiwa itu nangkepin gue ya, seakan-akan menyuruh gue nangkepin gue dan Bang Rasman kan gitu, tangkap gitu kan. Ini udah ya seakan-akan dia tuh merendahkan banget lah gitu kan, merendahkan martabat gue kan, harkat dan martabat gue dan Bang Rasman. Tapi lebih ke gue sih kayaknya. Gue bilang hati-hati Bang Hotman, karena gue takutnya lu kena dam gitu. Ingat loh, cucu-cucu sultan itu dilindungi loh ya, dilindungi oleh Allah SWT terutamanya, karena mereka langsung terahnya itu langsung dari ada yang dari Hadramaut, ada yang dari Mekah, ada yang dari Irak gitu kan, Al-Baghdadi gitu. Hotman Paris ini kan udah keterlaluan banget sebenarnya. Dia pertama-tama yang ngomongin bahwa karena hal sepele gue diumumin kemana-mana bahwa bas gue harus dicabut, ya kan? Gue harus dipecat dari organisasi, gitu kan? Gue harus dipecat dari organisasi. Dicabut udah, dipecat udah, harusnya diem kan? Masih ngoceh-ngoceh lagi terakhir. Tangkap dia, bawa ke rumah sakit jiwa. Kan gue udah bilang, gak usah ngomongin gue Bang Hotman, karena gue udah gak ngomongin urusan itu, kan gitu. Gue udah nasihatin, jangan Bang Hotman, karena gue ini udah gue ngapain ngomongin itu, bikin dia viral aja kan gitu. Gue udah sempat bikin video tuh, video sindiran ke dia. Lu kan udah, nih, karena kasus yang mau gue bongkar, terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang lu lakuin, ya itu baru satu kasus loh. Ada banyak kasus nih, ya kan? Termasuk adalah, kan gue bilang tadi, season 1, season 2, season 3 dia bisa mati nih. Mati berdiri gitu kalau gue buka. Kan gue bilang, gue kalau bekerja itu berdasarkan fakta integritas kan gitu. Nggak mau katanya. Di sisi lain, Hotman Paris melalui akun sosial media pribadinya juga memposting video yang berisi promosi kelebihan mobil mewah seperti yang kini banyak dimiliki oleh Hotman Paris. Postingan Hotman Paris ini pun terbilang provokatif karena ia pun menuliskan nama Firdaus. Firdaus, inilah mobil pengacara sukses internasional, tulis Hotman Paris. Hotman Paris seakan menunjukkan kepada Firdaus bahwa ukuran kesuksesan seorang pengacara hebat seperti dirinya, bahwa ia lebih sukses dari Firdaus. Bahkan Firdaus pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Hotman Paris sebelumnya juga menyebut Firdaus Oyobo sebagai pengacara yang track recordnya tidak ia kenal. Bahkan ia pun mengaku tidak pernah mendengar nama Firdaus Oyobo sebagai seorang pengacara. Hotman Paris pun sedikit membanggakan dirinya dengan menyebutkan bahwa ia sudah menjadi pengacara selama hampir 40 tahun. Hotman bahkan menyindir Firdaus Oyobo yang di matanya hanya menjual omong besar semata tanpa ada prestasi di bidang hukum. Hotman Paris pun juga menasihati Firdaus bahwa orang disebut berkarisma karena orang banyak tahu kalau orang tersebut bermutu dan juga berkualitas. Hotman Paris bahkan menyarankan Firdaus untuk mencontoh dirinya sudah menangani perkara internasional. Lantas, seperti apakah aksi Hotman Paris saat menyindir Firdaus dengan memamerkan cincin berliannya serta memperlihatkan sepatunya yang ia klaim harganya mencapai ratusan juta rupiah? Yang aneh-aneh, yang lucu atau apa, aduh gak pernah dicek. Kalau ada untuk Firdaus, hei Firdaus, kau pengacara dari mana sih? Aduh, tingkah lamu itu benar-benar, udah deh. Saya sudah jadi pengacara hampir 40 tahun dan bukan sekedar ngomong kayak lo. Lu baca dalam sejarah hukum Indonesia itu, hampir semua konglomerat gue yang pegang, semua perkara internal gue yang pegang. Lu apa sih?
Sementara itu, seperti apa Rasman Nasution dan juga Firdaus ketika menjalani pemeriksaan di Mabes Polri kemarin atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Proses hukum terkait kisru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih terus bergulir di Mabes Polri dari laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan. Belum lama ini, Hotman Paris pun sudah diperiksa sebagai saksi. Dan kemarin, giliran Rasman serta Firdaus Oyuwobo menjalani pemeriksaan sebagai terlapor oleh penyidik Mabes Polri. Rasman pun mengungkapkan bahwa kehadirannya di Mabes Polri atas panggilan penyidik menunjukkan sikap kooperatif dalam kasus ini. Rasman pun juga menyatakan bahwa proses pemeriksaan pun berjalan dengan baik, santai namun tetap serius serta berjalan lancar. Dan selama pemeriksaan, penyidik pun juga memperlihatkan rekaman video terkait kisru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik dari CCTV maupun rekaman asli milik pihak pengadilan. Selain itu, Boy Kanu pun mengaku bahwa pemeriksaan Rasman dan Firdaus berlangsung dengan baik. Dan ia pun yakin persoalan ini pun dapat terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, pemeriksaan tadi sudah selesai dalam rangka klarifikasi atau undangan interview. Saya dan saudara Firdaus tadi sudah mengikuti pemeriksaan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan secara jujur saya katakan bahwa ada nuansa berbeda, ada suasana yang berbeda, bahwa pemeriksaan ini sangat benar-benar baik, sangat terbangun suasana yang cair, bahkan penuh canda walaupun serius. Nah, dan kami tadi sempat bertemu dengan Pak Kasubdit, Pak Christian Tori, begitu juga penyidik, bahwa surat panggilan interview kedua itu hanya administratif. Boleh saja kami tidak datang sampai dengan tanggal 4 karena sibuknya program yang besok termasuk sidang. Tetapi karena perintah Pak Ketua Umum DPR Pradi Bersatu, Pak Irjen Pol Pak Riki Sitohang dan Pak Irjen Pol Pak Anjar. Begitu juga dengan Pak Sekjen Pradi Bersatu Pak Ade, tim hukum kami Pak Rihan, Bu Eridaneti dan teman-teman. Maka kami sepakat untuk datang pada hari ini membuktikan bahwa kita kooperatif. Dalam pemeriksaan kemarin, Rasman Arief Nasution mengungkapkan bahwa ia diberi sekitar 24 pertanyaan oleh pihak penyidik dan ia pun menjawabnya dengan runut. Menurut Rasman, pasal yang menjeratnya merupakan pasal biasa dan tidak berkaitan dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Oleh karena itu, ia pun berpendapat bahwa jika tidak ada kaitannya dengan contempt of court, maka perbuatannya tersebut seharusnya berada di ranah umum. Mengingat saat kisru di ruang sidang terjadi, persidangan pun sedang tidak berlangsung. Selain itu, yang ia lakukan pada saat itu hanyalah mengebrak meja. Untuk membela dirinya, Rasman mengaku telah menyiapkan ahli pidana dan juga ahli bahasa. Namun, ia beralibi bahwa apa yang dilakukan dirinya dan juga pihaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat kisru terjadi tidak bermaksud untuk menghina institusi, melainkan hanya ditujukan kepada oknum tertentu. Pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. 24 pertanyaan, dan kami juga setelah melihat video
apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di 3 pasal itu. Kalau pasal itu pasal biasa, maka tidak ada kaitannya dengan contempt of court. Tapi kalau dikatakan tidak akan contempt of court, maka perbuatan itu harusnya berada di ranah umum, di tempat umum, gitu Pak Ketum ya. Ada kekerasan atau ancaman kekerasan di tempat umum. Nah sekarang pertanyaannya pengadilan itu sedang off court atau sedang on court? Nah kami lihat betul, saya pun kaget tadi. Begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma ini ke meja itu gitu. Terus kita minta hakim, terus tadi diskor, kemudian maaf waktu itu diskor, kemudian saya berdiri menyampaikan. Nah, tinggal diuji nanti ahli bahasa, ahli pidana. Dari kami sudah ada ahli bahasa sudah disampaikan, ahli pidana juga sudah disampaikan. Insya Allah nanti akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak bermaksud menyerang institusi. Tidak menyerang institusi kehakiman. Mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. No. Tidak juga kejaksaan. Tidak juga kepolisian. Tidak juga KPK. Tidak juga lawyer. Tapi oknum. Ya, kemarin Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oyobo sudah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri atas laporan polisi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, apa yang menjadi alasan Farah Tabas yang berharap kepada pihak kepolisian untuk segera menahan Rasman? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Berbagai dinamika mengejutkan terus terjadi dalam persidangan Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas laporan Hotman Paris Hutapea terkait dugaan pencemaran nama baik. Kisruh di ruang sidang pun memuncak saat Firdaus Oyobo, kuasa hukum Rasman, naik ke atas meja pengadilan. Hingga insiden ini pun berujung pada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri yang semakin memperpanjang polemik seputar Rasman dan membuat statusnya pun kian genting. Menurut Farah Tabas, alih-alih bersikap tenang sebagai terdakwa, Rasman justru menyindir, mengejek, bahkan dituding memfitnah Hotman Paris Hutapea sebagai pelapor dan juga korban yang kini tengah sakit dan menjalani perawatan. Atas tindakan tersebut, Farah Tabas pun juga berharap agar penyidik segera menangkap dan juga menahan Rasman. Bahkan, ia pun juga mengklaim bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung langkah tersebut. Di sisi lain, menurut Farah Tabas, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melarang Firdaus mendampingi Rasman dalam sidang pekan lalu sudahlah tepat, di mana berita acara sumpah kedua pengacara itu sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi dengan restu dari Mahkamah Agung. Farah pun juga berharap agar keduanya tidak diizinkan lagi untuk bersidang dalam kasus lain di masa mendatang. Nggak takut ditangkap, nggak takut ditahan, tahan. Dan ini selamat mereka nggak ditahan karena Hotman Parisnya sakit. Jadi kan kalau nggak sakit saya rasa ditahan karena polisi udah banyak, udah mengamankan. Udah ada mobil-mobil untuk dipenjara. Nah, jadi itu pun setelah Hotman sakit, Bu Hakim, ini kura-kura ninja begitu keluar ngejek-ngejek Hotman, ngejek-ngejek. Itu udah terdakwa, ngejek-ngejek terlapor korban. Jadi sudahlah, nggak usah lagi mikir-mikir Bu Hakim, tahan aja, tangkap. Rakyat Indonesia mendukungmu. Nah, kalau misalnya kamu yakin dia nggak salah, ya udah, nggak usah sidang. Biar aja dia nenek meja. Kenapa? Karena orang kalau nenek meja kan berarti nggak salah kan? Tapi kalau salah, tangkap. Bagi saya kura-kura ninja ini hanya seperti angin aja. Angin lalu aja, nggak ada baunya.
nggak ada wanginya, nggak ada apa-apanya. Dia itu hanya merasa besar, merasa hebat, padahal nggak ada apa-apanya. Nah, jadi kata-katanya lebih cenderung ke fitnah dan kayak preman jalanan. Dan pengacara gini nggak laku. Dia hanya menjual dekat dengan petinggi ini, dekat dengan ini, pernah jadi pengacara ini, nggak ada. Taruhan aja, kapan dia sidang untuk nangani Pak Budi Gunawan, kapan dia sidang, kapan. Nggak pernah sidang. Hanya keluar-keluar doang, ngaku-ngaku doang. Walaupun ada kuasa ikut-ikut di kantor orang, bukan di kantor sendiri. Bukan saya bahwa Firdaus tidak bisa hadir, itu betul. Nggak mungkin. Nggak mungkin seorang koboi cengeng yang sudah dicabut basnya berani datang sidang. Kemudian cuma datang ke majelis, saya ingin membela klien saya. Kura-kura ninja. Oh silakan, nggak mungkin. Dan lagian pula koboi cengeng, lu kan udah tahu bahwa nggak ada gunanya. Gue udah bilangin, lu belain kura-kura ninja itu nggak ada gunanya. Kura-kura ninja ini gue aja yang pernah bantu dia, nggak ada ucapan terima kasihnya, galak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.